Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita berusaha ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita telah melaksanakan ya menyelesaikan hadis yang keempat dan lima, ya, masalah bid'ah dalam agama dan masalah penciptaan manusia, ya. Amalan manusia itu tergantung di akhirnya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-6 dan yang ke-7, ya, masalah hadis halal haram dan syubhat, ya. Hadis yang ke-6 dan ke-7 adalah hadis agama adalah nasihat. Saya bacakan, ya. Yang pertama, hadis ke-6, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiqu an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Hadis riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Arti dari hadis tersebut adalah ya, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ya, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara halal haram, ya, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat, ya, mustabihat dan syubhat yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat tersebut, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat tersebut, maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana pengembala ya, hewan yang mengembalakan hewannya ya, di sekitar ladang yang dilarang, ya, untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa raja ini memiliki larangan atau daerah larangan, dan larangan Allah ya, adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa ya, dalam hati manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka semuanya, seluruh tubuh juga akan ikut baik, ya, tapi jika sebaliknya, apabila segumpal daging tersebut adalah jelek, maka seluruh tubuh akan ikut jelek. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwasanya ya, dia adalah hati. Ya, catatan dalam hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Abu Daud, ya, Imam Abu Daud berkata, Islam ini berkisar antara 4 hadis. Kemudian ya, Imam menyebutkan salah satunya adalah hadis ini. Ini merupakan ya, pokok dalam syariat kita, landasan pokok ya, masalah halal haram ini dan syubhat. Kandungan dari hadis ini yang pertama adalah ya, termasuk sikap wara' adalah meninggalkan syubhat, ya, karena masih samar, ya kita tinggalkan, ya. Yang kedua, banyak melakukan syubhat dan mengantarkan ya, banyak melakukan syubhat itu dapat menghantarkan kepada keharaman, ya, perbuatan yang haram. Maka kalau ada masih perkara-perkara syubhat, ya, urusan kita masalah agama lebih baik ditinggalkan. Kita mencari yang sudah jelas aja, ya, dalilnya ada, ya, maka kita ikuti. Kalau masih syubhat, ya, maka lebih baik ditinggalkan. Yang ketiga adalah menjauhkan perbuatan dosa kecil. Karena apa? Karena dosa kecil tersebut ya, lama kelamaan bisa mengantarkan ya, kepada
dosa-dosa yang besar. Yang keempat, memberikan perhatian kepada apa? Masalah qalb, hati. Ya, diberi perhatian lebih ya, terhadap hati. Karena apa? Karena padanya terdapat kebaikan fisik. Ya, kalau seandainya hati itu baik, maka seluruhnya juga akan ikut baik. Tetapi kalau jelek, maka seluruh tubuh juga akan ikut jelek. Yang kelima, baik amal perbuatan anggota badan merupakan ya tanda baiknya hati. Jadi seandainya kalau ada orang yang hatinya atau perbuatannya yang bagus, soleh, maka hati tersebut ya bisa ditilai ya bahwa hatinya adalah baik. Tetapi sebaliknya, apabila ada seorang yang memiliki kelakuan yang tidak bagus, maka pertanda hatinya sedang tidak baik. Yang keenam ya, pertanda ketakwaan ya, seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Jadi perkaramu yang diperbolehkan pun biasanya ditinggalkan ya, karena takut terjerumus kepada keharaman ya. 7, menutup pintu-pintu peluang haram ya. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan yang menuju ke sana. Jadi ya, kita memutus sarana dan prasarana yang dapat menghantarkan kita ya, ke arah keharaman. Sarana-sarananya kita cegah. Yang kedelapan, hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat ya, menentangkan prasangka buruk. Nah, ini kandungan hadis ya, yang ke-6 ya, masalah halal haram ya. Jadi seandainya kalau ada perkara-perkara yang syubhat di benak kita, maka tinggalkan ya. Lebih baik kita mengambil perkara-perkara yang sudah jelas ya halalnya. Apabila masih syubhat, maka kita tinggalkan. Dan masalah hati ya, perbaikin hati ya, karena hati ini adalah sebagai raja ya. Raja itu memerintahkan kepada yang baik, maka tubuh kita akan baik. Tetapi kalau raja tersebut memerintahkan kepada yang buruk, maka tubuh kita juga akan buruk ya. Selanjutnya ya, hadis agama adalah nasihat ya. Hadis yang ke-7 Ustaz bacakan ya. An Abi Ruqayyah Tamimi Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'ammatil muslimina wa ammatihim. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Artinya dari sahabat yang mulia Abi Ruqayyah Tamimi Ad-Dari, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Lalu para sahabat kami mengatakan, bagi siapa? Qala, bagi Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, ya, rasulnya, dan para imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan rakyat-rakyatnya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ya, kandungannya apa? Bahwasanya yang pertama, kandungan hadis ini adalah agama Islam berdiri tegak ya, dalam apa? Upaya saling menasihati, sebagaimana hadis Al-Qur'an dalam surah ya Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq ya. Saling menasihati dalam kebenaran. Ini merupakan ajaran dalam agama Islam ya. Ajaran agama Islam ya, saling menasihati, maka ya harus saling menasihati di antara individu-individu muslim agar ya kita menjadi masukan bagi kita ya, menjadi masukan bagi kita seandainya kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun perkara-perkara syubhat. Yang kedua, nasihat wajib dilakukan ya, sesuai kemampuan kita.
Jadi nasihat itu sesuai dengan hikmah ya, sesuai, dan nasihatilah dengan hikmah. Maksudnya ya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seandainya menasihati para pemimpin seperti apa, terus teman sendiri seperti apa, ya bagaimana dengan orang yang laki-laki seperti apa, wanita seperti apa. Ya kita harus mengetahuinya ya, cara menasihatinya. Ya seandainya contoh ya, yang menasihati di depan orang banyak ya, itu sama saja kata Imam Syafi'i dia membuka aibnya. Jadi menasihati itu ya, bisa dengan empat mata dan bisa lewat chattingan ya, dan segala macamnya. Tetapi ya belum tentu diterima ya, belum tentu diterima. Yang penting kita sudah berusaha untuk memperbaiki saudara-saudara kita. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.